Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Yeni di sini. Apa kabar kalian semua di sana? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Pertemuan kita kali ini membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Masih di buku tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman. Pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nanti bahasa Arabnya sama Yanda ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang kalian buka halaman 55. Ayo mengamati. Manfaat maafan. Udin dan teman-teman berada di dalam kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Selanjutnya buka lagi halaman 56. Apa yang harus kita lakukan jika bersalah? Apa nih yang harus kita lakukan jika bersalah? Harusnya ngapain? Meminta maaf. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman meminta maaf? Jadi, jika ada teman yang meminta maaf ataupun siapa, kita harus memaafkan kesalahannya. Nah, selanjutnya, apa saja manfaat saling memaafkan? Nah, menimbulkan kedamaian antara satu sama lain. Nah, sekarang lihat gambarnya. Ayo berdiskusi. Diskusikan gambar berikut dengan teman. Lihat gambarnya. Mereka lagi bermain sepeda. Nomor 1, mereka lagi bermain sepeda. Nomor 2 juga masih hal yang sama. Terus tiba-tiba nomor 3, si Siti jatuh. Lalu nomor 4, Lani membantu Siti. Nah, jadi mereka ini bermain sepeda. Namun, mungkin Lani tidak sengaja menabrak sepeda Siti. Lalu Siti terjatuh, sehingga Siti tersungkur ke tanah. Selanjutnya, Lani membantu Siti. Lani membawa Siti ke tempat yang lebih aman. Lalu Lani meminta maaf kepada Siti. Lihat gambarnya ya, itu di halaman ada di 57. Di halaman 57 lihat kan, Lani lalu meminta maaf kepada Siti karena dia telah menabrak Siti. Nah, lihat. Sekarang ceritakan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap gambar. Tadi kan sudah Bunda jelaskan kan. Gambar pertama itu Lani dan Siti bermain sepeda. Lalu gambar kedua, Lani menabrak sepeda Siti. Gambar ketiga, Siti terjatuh. Gambar keempat, Lani menolong Siti. Gambar kelima, Lani membantu Siti, membawa Siti ke tempat yang lebih aman. Yang terakhir,
Lani meminta maaf kepada Siti. Lani meminta maaf kepada Siti. Ada pada gambar berapa? Ada pada gambar 6. Lalu mengapa Lani meminta maaf kepada Siti? Tadi mengapa nih Lani meminta maaf kepada Siti? Karena Lani menabrak sepedanya Siti. Menurutmu, bagaimanakah sikap Lani yang meminta maaf kepada Siti? Baik enggak? Tentu baik kan? Selanjutnya, buka lagi halaman 58. Mengapa kamu berpendapat demikian? Nanti kalian jelaskan ya. Jika kejadian yang dialami Siti menimpamu, apa yang kamu lakukan? Seandainya kamu menjadi Siti nih, apa yang kalian lakukan saat itu? Selanjutnya, ayo menulis. Pagi tadi Beni bangun kesiangan. Beni terburu-buru berangkat ke sekolah. Beni bertugas piket hari ini. Di depan kelas, Beni menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Beni meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Setelah mendengar penjelasan ibu guru, Beni menulis surat untuk Edo. Beni ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo bantu Beni. Berarti kalian tulis di dalam kotak yang tersedia. Beni mau meminta maaf kepada Edo. Bagaimana? Tulis permintaan maafan antara Beni sama Edo. Misal, Beni, tulis bagaimana kata-katanya? Beni, aku minta maaf ya, karena aku sudah menabrak kamu. Terus Edo bilang apa? Iya, aku memaafkan kamu. Seperti itu aja sudah cukup. Contoh yang lain juga boleh. Kata-kata yang lain juga boleh. Yang penting intinya, Beni meminta maaf kepada Edo. Lalu Edo memaafkan Beni. Selanjutnya buka lagi halaman 69 dan 70. Ayo membaca. Di teras rumahnya Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Beni dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Beni. Siti datang melerai mereka. Siti, ada apa Udin dan Beni? Mengapa kalian bertengkar? Lalu Udin menjawab, Beni merusak rumah-rumahanku. Beni pun menjawab, aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku. Siti menjawab, jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama? Udin menjawab, kamu benar Siti, kita bisa membuat satu rumah yang besar Beni. Siti menjawab, betul, ayo sekarang kalian bermaafan. Beni menjawab, maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Udin menjawab, iya Beni, aku juga meminta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Buka lagi halaman 70. Perhatikan gambarnya ya. Tuh, mereka lagi bermain rumah-rumahan. Ayo mengamati. Apakah Udin dan Beni akhirnya berbaikan? Mereka tadi ngapain? Berbaikan. Iya, mereka berbaikan, saling memaafkan. Apa yang membuat mereka berbaikan? Karena nasihat dari Siti. Apa yang diucapkan Beni saat berbaikan? Beni mengucapkan apa tadi? Beni meminta maaf kepada Udin yang telah merusak rumah-rumahannya. Apa yang Udin ucapkan setelah Beni minta maaf? Udin pun mengucapkan, dia juga minta maaf telah marah-marah kepada Beni. Sampai di sini mengerti? Oke, kalau mengerti kita lanjut lagi ya. Lihat gambarnya ya. Ayo pikirkan, maafkan aku, Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu.
Iya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Beni meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin memaafkan Beni. Udin dan Beni melepaskan masalah dan bermain bersama lagi. Apa yang akan kamu katakan jika ada teman yang meminta maaf? Apa nih yang akan kalian katakan? Misalnya, iya aku memaafkanmu. Mari kita main lagi. Itu hanya sekedar contoh ya, boleh yang lain. Selanjutnya halaman 72. Lihat percakapan antara Dayu sama Udin. Udin bilang ke Dayu, aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan. Lalu Dayu menjawab apa? Tentunya Dayu bilang, terima kasih. Terima kasih Beni. Iya, tidak apa-apa. Aku memaafkanmu. Misalnya seperti itu ya. Itu hanya sekedar contoh. Selanjutnya Dayu bilang lagi, maafkan aku. Aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan mengembalikan bukumu. Berarti dia minta maaf juga. Si Beni menjawab apa? Iya, sama-sama. Aku juga memaafkanmu. Pasti bilangnya begitu kan? Nah, itu hanya sekedar contoh. Boleh kalimat yang lain ya? Sampai di sini, apakah kalian mengerti? Tentang kata meminta maaf dan memaafkan. Jika tidak mengerti, nanti boleh tanyakan ke Bunda ya. Terima kasih, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang kata memaafkan dan meminta maaf. Jadi, kalau kita salah kepada orang, kita harus meminta maaf. Dan jika ada orang yang ingin meminta maaf, maka kita harus memaafkannya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.